Latar belakang kolera. Apa sih itu latar belakang kolera? Kolera atau dikenal juga sebagai penyakit tercemar air adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Penyakit ini menyebar melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri dan sangat mempengaruhi kesehatan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di wilayah Jakarta dan menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Kolera tersebar melalui perdagangan Cina dan India yang datang ke Indonesia. Kolera mulai masuk ke wilayah Pulau Jawa pada tahun 1819 akibat hubungan dagang antara India dan Jawa melalui Malaka. Daerah yang pertama kali teridentifikasi penyakit kolera adalah daerah di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Batavia, Semarang, hingga Surabaya. Di Batavia, Semarang, dan Surabaya, penyakit ini mudah mewabah karena lingkungan kota yang kotor dan sanitasi yang buruk. Padahal kondisi lingkungan yang buruk dan pemukiman yang semakin padat adalah lahan subur bagi berkembangnya penyakit kolera. Orang Indonesia mengenal penyakit kolera sebagai penyakit muntaber atau muntah dan berak. Sebagaimana sebutannya, penyakit ini ditandai dengan serangan demam tinggi, kram perut, muntah, dan diare. Konon penyakit kolera ini dapat membuat penderita menjadi kolaps dan gagal ginjal. Apabila tidak segera mendapat pertolongan, penderita penyakit kolera akan mengalami kematian dalam jangka waktu 12 jam setelah terkena penyakit. Batasan masalah kolera di Indonesia. Batasan kolera adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran penyakit kolera. Ada beberapa contoh batasan kolera yang umum diterapkan antara lain yang pertama, penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Penyediaan akses air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran kolera. Yang kedua, pendidikan kesehatan masyarakat. Nah, pendidikan kesehatan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang cara mencegah penyebaran kolera. Yang ketiga, pengawasan kesehatan masyarakat. Pengawasan kesehatan masyarakat dapat membantu mendeteksi kasus kolera dan memulai tindakan penanganan dengan cepat. Yang keempat, vaksinasi. Vaksinasi dapat membantu mencegah penyebaran kolera. Beberapa jenis vaksin kolera tersedia termasuk vaksin oral dan juga vaksin injeksi. Yang kelima atau yang terakhir, pengobatan. Pengobatan dengan antibiotik dan cairan intravena dapat membantu mengurangi gejala kolera dan mencegah komplikasi serius yang dapat terjadi akibat dehidrasi dan kehilangan elektrolit. Semua tindakan di atas harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten untuk membantu mencegah penyebaran kolera dan meminimalkan dampaknya pada kesehatan masyarakat. Kolera adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera dan dapat menyebabkan diare yang parah dan dehidrasi berat. Pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Beberapa faktor penyakit kolera di Indonesia antara lain sanitasi yang buruk, kurangnya akses air bersih, dan kondisi lingkungan yang kurang higienis. Selain itu, cuaca yang ekstrim dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dapat memperburuk situasi dan memicu wabah kolera. Dampak kolera di Indonesia sangat serius karena dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kolera dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena orang sakit harus absen dari pekerjaan dan biaya pengobatan yang tinggi. Selain itu, wabah kolera dapat memengaruhi pariwisata dan reputasi negara secara internasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian kolera sangat penting untuk dilakukan. Pencegahan dan pengendalian kolera. Penularan kolera terkait erat dengan akses yang tidak memadai terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi. Daerah berisiko yang khas termasuk daerah kumuh pinggiran kota dan kem-kem untuk pengungsi internal ataupun pengungsi.
di mana persyaratan minimum air bersih dan sanitasi tidak terpenuhi. Maka dari itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang tepat dalam menangani wabah ini, secara umum ataupun operasional. Upaya pencegahan pengendalian kolera secara umum. Kolera adalah kondisi yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Ada beberapa cara pengendalian umum untuk penyakit kolera, yakni yang pertama adalah rehidrasi. Diare yang disebabkan oleh kolera menyebabkan tubuh kehilangan elektrolit. Oleh karena itu, untuk menggantinya diperlukan larutan rehidrasi sederhana berupa orolit. Orolit diyakini efektif dalam memulihkan cairan elektrolit dalam tubuh. Cara kedua adalah penyuntikan cairan infus. Jika upaya rehidrasi oral dengan orolit tidak memberikan efek yang signifikan pada pasien kolera, dokter dapat menawarkan cairan infus tambahan. Cara yang ketiga yakni pemberian obat antibiotik. Antibiotik bukanlah pengobatan utama untuk kolera, namun beberapa antibiotik diketahui dapat meredakan gejala diare akibat kolera. Cara yang terakhir adalah minum suplemen zinc atau seng. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seng merupakan senyawa yang dapat mengurangi gejala diare akibat kolera pada anak. Upaya pencegahan dan pengendalian kolera secara operasional. Menurut WHO tahun 2015, pencegahan dan pengendalian penyebaran kolera haruslah menjadi prioritas utama di daerah berisiko tinggi atau di mana wabah kolera akan muncul. Pendekatan multifaset adalah kunci untuk mengendalikan kolera dan untuk mengurangi angka kematian karena kolera. Menggunakan kombinasi pengawasan, air, sanitasi, dan kebersihan, mobilisasi sosial, pengobatan, dan vaksin kolera oral. Penggunaan vaksin merupakan suatu cara atau metode yang ampuh untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit kolera. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan vaksin di tahun 2011. Mampu memberikan efek yang sangat cepat untuk mengatasi penyebaran penyakit kolera. Dipaparkan oleh WHO tahun 2017. Namun, perizinan dan keputusan penggunaan vaksin bergantung pada program pengembangan kesehatan dengan memperhatikan risiko serta manfaat vaksin pada populasi target. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kolera di Indonesia merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan kurangnya akses ke air bersih. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan melibatkan pendekatan multi aspek yang meliputi terapi rehidrasi, pengobatan antibiotik, kampanye kesadaran masyarakat, sanitasi dan kebersihan, program vaksinasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk kekurangannya akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak di daerah terpencil. Memilih tindakan yang tepat untuk setiap kasus dapat bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat keparahan infeksi, usia dan status kesehatan individu, serta daya yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan upaya terus-menerus dari berbagai pihak untuk mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sekarang kita masuk pada rekomendasi. Penyakit kolera dapat dicegah dan diobati dengan berbagai cara. Beberapa alternatif solusi yang dapat membantu mengatasi penyakit kolera di Indonesia antara lain: yang pertama, menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Kolera disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang aman. Kolera juga dapat menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Mempertahankan kesehatan tubuh juga sangat penting dalam mencegah infeksi kolera. Yang keempat, pemberian vaksin kolera. Vaksin kolera tersedia dan efektif dalam mencegah penyakit ini. Vaksin kolera dianjurkan untuk
yang tinggal atau bekerja di daerah yang berisiko terkena kolera atau akan melakukan perjalanan ke daerah akademi kolera. Yang kelima, pengobatan. Pengobatan kolera meliputi pemberian cairan dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi dan antibiotik untuk membunuh bakteri Vibrio cholerae.